Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar anak-anak sekalian. Ketemu lagi dengan saya Bapak Muhammad Mahsun Arba'i, Sarjana Pendidikan Islam, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10, khususnya kelas 10 PKRO. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan yang keempat ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi, namun sebelumnya Bapak ingatkan untuk semuanya para siswa kelas 10 TKR wajib untuk menonton tayangan video pembelajaran di link yang sudah Bapak bagikan dan mengisi daftar hadir yang sudah Bapak sediakan. Linknya khusus untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak sekalian, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan setiap aktivitas kita. Dan sekali lagi, mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat virus corona dari muka bumi ini. Allahumma amin. Li ridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi terakhir dari bab pertama, yakni tentang ukhuwah atau ikatan persaudaraan. Namun sebelumnya Bapak sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah nafas, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah agama Islam. Yang kedua, menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, mujahadah nafas, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan ukhuwah sesuai dengan pesan Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Baik, pada pertemuan keempat ini nanti akan Bapak sampaikan tugas yang harus kalian kerjakan. Dikarenakan di beberapa pertemuan yang lalu Bapak sama sekali tidak memberikan tugas dalam bentuk PR atau tugas individu independen di rumah, maka untuk pertemuan keempat ini ada tugas. Nanti linknya akan linknya sudah saya unggah ya di Classroom. Silakan kalian lihat dan kemudian bisa dikerjakan di buku Pendidikan Agama Islam ya, pada link yang sudah Bapak sampaikan di Google Classroom. Nanti silakan dicek masing-masing. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kita awali dengan mentadarusi Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Silakan disimak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Baik, kita ulangi sekali lagi. Anak-anak bisa menirukan. Kita darusi bersama-sama pelan-pelan saja. Ta'awud dulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang beriman, saya ulangi, artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Untuk materi ini sudah ada di buku paket pendidikan agama Islam. Silakan kalian ulangi, tadarusi sendiri di rumah. Selanjutnya, menurut Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 ini, Allah berfirman bahwasanya orang-orang beriman itu adalah saudara yang satu dengan yang lainnya, antar sesama umat Islam. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan pendapat, apabila terjadi permasalahan di antara saudara sesama agama, maka hendaklah kita berdamai atau memperbaiki hubungan kita, persaudaraan kita ini, agar terjalin hubungan yang lebih baik, hablum minan nas, yang kemudian akan memberikan efek untuk hablum minallah. Kalau hablum minan nas itu adalah hubungan dengan sesama manusia, sedangkan hablum minallah adalah hubungan manusia dengan Tuhannya atau dengan Allah. Supaya apa? Supaya kamu mendapat rahmat. Selanjutnya, ukhuwah atau persaudaraan. Apa yang dimaksud ukhuwah atau persaudaraan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persahabatan yang sangat karib itu dekat, sangat dekat berarti, seperti layaknya saudara, atau pertalian persahabatan yang serupa dengan pertalian saudara. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam hal ini Bapak sampaikan, sedangkan al-ukhuwah al-islamiyah, kalau yang tadi kan hanya ukhuwah saja, maka arti dari al-ukhuwatul islamiyah atau persaudaraan dalam Islam adalah dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan. Jadi sama sekali tidak ada faktor keturunan, tetapi yang dimaksud al-ukhuwah al-islamiyah atau persaudaraan dalam Islam ini adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama makhluk Allah. Jadi sudah jelas bahwa di sini yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang ikatannya atau diikat karena urusan agama atau sesama agama Islam, dan juga persaudaraan yang memiliki fungsi sebagai sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian
Dalam sebuah hadis dari An-Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibaratnya di sini adalah dimisalkan anggota tubuh, di mana kalau satu bagian daripada anggota tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh juga akan merasakan sakit. Contohnya saja, yang sakit gigi, tapi yang berkeluh kesah anggota yang mana? Nah, mulutnya bilang aduh sakit, kan begitu, padahal yang sakit adalah gigi. Kaki tersandung, sakit, yang sakit kaki, yang mengaduh mana? Mulut. Nah ini, jadi diibaratkan hubungan antara sesama umat Islam ini bagaikan anggota tubuh tadi, yang kalau satu anggota tubuh sakit, maka yang lain ikut-ikutan sakit, maka tidak boleh saling menyakiti, seperti itu. Jadi harus watawasau bil haq watawasau bis sabr, harus terus menjaga ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan. Kalau ada perselisihan harus segera didamaikan dan dikembalikan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis untuk penyelesaiannya. Ada nasihat terbaik yang bisa saya sampaikan, sayangilah saudara-saudara kita sesama muslim. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang saling cinta menyintai sesama umat Islam? Apalagi di akhir zaman ini begitu luar biasa fitnah yang menerpa umat Islam. Umat Islam dibilang teroris, umat Islam ulamanya dibully, bahkan ada yang dibunuh, diancam, ya, dan lain sebagainya. Umat Islam didiskreditkan, dilemahkan. Wallahu a'lam bishawab. Maka untuk itu, mari, senyambang kita masih punya nyawa, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk hidup, maka senyampang itu pula lah kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyayangi saudara kita sama muslim. Sederhana saja, mulai dari yang terdekat, mungkin keluarga dan juga tetangga. Bukanlah orang yang beriman kalau misalkan kita kenyang sementara tetangga kita kelaparan, maka kita sebagai sesama saudara maka harus membantu saudara kita yang kelaparan. Kalau tidak, dikhawatirkan mereka justru akan berpindah agama. Na'udzubillah min dzalik. Demikian sedikit materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa tercerahkan, bisa memahami materi yang Bapak sampaikan, mulai dari mujahadah nafas, kemudian husnudzon atau prasangka, dan juga yang terakhir adalah ukhuwah Islamiyah. Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita laksanakan evaluasi secara daring online. Untuk link ulangan harinya bisa Bapak share untuk pertemuan berikutnya insya Allah. Namun setelah ini anak-anak sekalian bisa melanjutkan belajar sendiri di rumah untuk keseluruhan materi. Untuk yang kurang paham bisa menghubungi saya melalui WA, bisa nomor minta ke wali kelas ya, nomornya Bapak Toha begitu, untuk konsultasi masalah pendidikan agama Islam. Dan sekali lagi Bapak ingatkan, setelah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Link sudah Bapak unggah di Google Classroom. Dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto. Ingat, motonya jangan bentuk
landscape tapi bentuknya potret ya, berdiri gitu. Dipoto kemudian diunggah di penugasan. Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.